Kembali lagi bersama saya, Mada Mahfud dari Ring 1. Deteksi dini adalah kunci dalam penanganan sebuah penyakit untuk meningkatkan angka kesembuhan. Ternyata cukup tinggi persentase keluhan mata mendahului gejala sistemik orang terinfeksi COVID-19. Karena itu, unit riset Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran tengah melakukan riset deteksi dini COVID-19 dengan observasi dan swab mata. COVID dengan mata gitu ya? Iya. Selain pemeriksaan ini kita juga melakukan kuesioner, jadi kita tanyakan ada keluhan apa di permukaan matanya. Karena nanti kuesionernya bisa diukur, bisa dikuantifikasi berapa skor keluhan permukaan matanya. Jadi kan penelitian ini judulnya potensi deteksi dini infeksi SARS-CoV-2 dari sampel swab konjungtiva melalui pemeriksaan RT-PCR. Jadi kita tuh mau lihat ada nggak sih virus COVID di mata, karena ternyata reseptor COVID itu ada di mata menurut literatur yang ada. Sebenarnya pasien COVID sendiri itu dia memiliki gejala mata kering, tapi nggak semua pasien, mungkin hanya sepertiga pasien COVID yang punya gejala mata kering. Nah, gejala mata kering itu apa sih? Gejalanya yang pertama dia bisa silau melihat cahaya, lalu dia terasa mengganjal, mata seperti berpasir, terus kadang terasa nyeri matanya, dan penglihatannya juga bisa buram. Nah, dari semua gejala ini biasanya dia mengarah ke penyakit mata kering. Jadi di penelitian ini sendiri kita mau bukti ini terbukti nggak sih gejalanya matanya kering pada pasien COVID, atau gejala mata kering itu sebenarnya nggak berhubungan dengan COVID. Nanti ditelaah, diperiksa secara statistik COVID dan mata kering itu berhubungan atau tidak. Jadi setiap pasien yang masuk ke triase RSDC, kami minta persetujuan untuk mengikuti penelitian kami. Setelah itu diperiksa dengan alat ini matanya kering atau tidak. Kalau alat ini kan dia secara objektif melihat kering atau tidak, dan ditambah tadi gejala subjektif dari yang sudah diterangkan. Misalkan ada gejala subjektif dan diperiksa ada objektifnya juga, berarti bisa jadi pasiennya mengalami mata kering. Hipotesa penelitian ini adalah virus corona juga menyebar ke mata. Ini terjadi karena mata dan rongga hidung terhubung lewat sebuah saluran. Itulah sebabnya saat orang menangis, hidungnya juga turut basah. Dan di era pandemi COVID-19, orang dilarang mengucek mata dengan tangan karena mata menjadi salah satu pintu masuk virus corona ke tubuh manusia. Sabtu siang, 19 Desember 2020, Majen TNI Dr. Tugas Ratmono, Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, tengah berada di unit riset RSDC. Bersamanya juga hadir para petinggi RSDC, antara lain Dr. Cahya Nurobi dan Dr. Jatmiko Huda Rusyadi. Sementara dari unit riset RSDC Wisma Atlet, selaku tuan rumah, hadir Sekretaris Unit Riset Dr. Adeyoska Tila Serihati dan sejumlah analis unit riset, antara lain Edi Lesmono. Mereka tengah berdiskusi dengan Dr. Rina Ladistanora, peneliti utama RSDC, dan sejumlah peneliti antara lain Dr. Rina Dwi Ningtyas dan Dr. Gladia Utami. Topik diskusi cukup menarik, yaitu potensi deteksi COVID-19 lewat mata. Dan ini bukan sekedar diskusi, karena Dr. Rina Ladistanora sudah melakukan langkah konkret dengan melakukan penelitian berjudul Potensi Deteksi Dini Infeksi SARS-CoV-2 dari swab sampel konjungtiva melalui pemeriksaan PCR. Konjungtiva merupakan selaput bening yang melapisi seluruh bagian terdepan mata dan menjadi pelindung mata. Maka dengan judul penelitian seperti itu, harapannya swab COVID-19 bisa dilakukan hanya dengan membuka kelopak mata bagian bawah agar stick swab bisa menyentuh selaput konjungtiva mata. Sampel swab nanti akan diperiksa melalui RT-PCR atau reverse transkriptase polimerase chain reaction, seperti halnya juga swab hidung dan tenggorokan. Majen Tugas Ratmono menyambut hangat penelitian Dr. Rina Ladistanora. Sejauh mana mata itu kekeringannya terdeteksi kan? Dan ini akan dilihat apakah pada pasien-pasien COVID gitu ya, yang dirawat di sini juga akan terlihat nilai kekeringannya
sangat cepat atau tidak. Artinya normal kekeringan kan tentunya ada angkanya berapa detik gitu ya. Jadi apakah pada pasien-pasien yang COVID ini juga terjadi ada gambaran yang nilai kekeringannya juga sangat cepat. Ini menjadi suatu screening awal dari suatu penderita COVID. Kalau misalkan datang kita belum tahu bahwa COVID atau tidak, tapi gambaran di keratograf ini terlihat kekeringannya sangat cepat gitu, tercuriga di situ. Dukungan juga mengalir dari Dr. RM Cahyo Nurrobi, Kepala Sekretariat RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Ia menyatakan sebagai rumah sakit yang merawat pasien COVID dalam jumlah paling banyak di Indonesia, RSDC Wisma Atlet Kemayoran menjadi sumber data untuk berbagai penelitian tentang COVID. Yang bergejala maupun yang tanpa gejala, kita juga ada satu unit khusus yang menangani riset-riset. Tentunya ini riset-riset yang berhubungan dengan COVID. Nah, di tempat kita sekarang sudah terdaftar sebanyak 67 riset, baik itu riset tentang penanganan, pencegahan, manajemen, penanggulangan COVID. Nah, termasuk salah satu diantaranya adalah riset yang nanti akan kita bahas dari Dr. Rina, mungkin nanti akan bisa menjelaskan, yaitu tentang bagaimana mengidentifikasi COVID dari pemeriksaan mata. Bagaimana latar belakang dan cara Dr. Rina melakukan penelitian identifikasi mata untuk deteksi COVID-19? Perkenalkan, nama saya Dr. Rina Ladistianora. Saya bekerja di Divisi Infeksi Imunologi, Departemen Mata di FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto, dan Rumah Sakit UI. Jadi penelitian yang kita lakukan di sini bekerja sama dengan rekan-rekan di Rumah Sakit Wisma Atlet itu berdasarkan suatu penelitian yang sifatnya retrospektif atau sifatnya ke belakang, Bapak. Jadi di Cina dan di Jerman. Di Cina itu mereka menanyakan kepada orang-orang yang sudah selesai dirawat untuk penyakit COVID-nya, lalu ditanyakan secara ke belakang itu ada keluhan mata atau tidak. Nah, di Cina itu 27% ternyata mengalami keluhan mata seperti mata kering, jadi berpasir, merah, matanya panas. Dan di Jerman itu sampai 69%. Tapi penelitian-penelitian di negara tersebut itu sifatnya lebih retrospektif, jadi mereka berusaha menggali ingatan. Yang kita lakukan di sini di RSDC dengan jumlah pasien besar, kita ingin melihat secara prospektif, jadi secara kedepannya. Jadi pasien-pasien yang sudah awal datang itu sebenarnya sudah ada keluhan mata atau tidak, dan kita ikuti selama 7 hari dan 14 hari apakah setelah sembuh dari COVID itu keluhan matanya membaik. Selain dari keluhan, permukaan matanya apakah ada permasalahan mata kering itu tadi yang menyebabkan keluhan mata, dan yang terakhir kita periksa dengan PCR dari permukaan mata. Ini juga latar belakangnya karena pada pandemi SARS yang pertama tahun 2004 itu ada penelitian dari Singapura bahwa virus SARS-CoV yang pertama itu bisa ditemukan di permukaan mata, malah di early atau di awal-awal dari perjalanan penyakit. Oleh karena itu kita mau melihat perjalanan penyakit pada SARS-CoV-2 ini dari mulai awal sampai hari ke-7 dan hari ke-14. Apakah kita bisa mendeteksi virus di permukaan mata? Karena itu akan lebih mudah karena hanya di mata, tidak sampai ke dalam mulut. Jadi kita berharap bahwa nantinya ke depannya mungkin pemeriksaan mata juga bisa menunjang dari penegakan diagnosis dari SARS-CoV-2 ini, dan juga kita mendeteksi dengan awal keluhan-keluhan mata sehingga kita bisa tangani di awal gitu. Jadi tidak dianggap remeh di awal, tapi sudah dibantu untuk ada kewaspadaan gitu Bapak, bahwa mata juga ada keluhan, jadi bisa ditangani secara cepat. Sebanyak 144 orang terinfeksi COVID-19 di RSDC Wisma Atlet diikutsertakan dalam riset ini. Sang peneliti melibatkan para dokter di RSDC Wisma Atlet untuk menanyakan berbagai keluhan mata. Kuesioner dibuat sedemikian rupa sehingga terukur dalam hubungan antara keluhan mata dan infeksi COVID-19. Tentu bukan hanya kuesioner, Dr. Rina juga meneliti sampel secara objektif. Sampel penelitian diperiksa matanya dengan alat keratograf
Alat ini bisa mendeteksi kekeringan mata, mata merah, dan ketinggian air. Permukaan air mata tadi, jadi pasiennya nanti diminta untuk tutup mata, kemudian dia buka mata. Waktu lagi buka mata dia melihat air mata itu bertahan selama berapa detik. Jadi yang namanya mata kering itu adalah ketidakstabilan permukaan air mata. Kalau yang normal itu di atas 10 detik. Kalau dia kurang dari 10 detik, yang akan direkam kemudian oleh alat ini secara otomatis, sehingga kita tahu berapa detik permukaan air matanya itu bertahan. Dan dia juga memeriksa tinggi air mata. Jadi tinggi air mata itu di permukaan mata kita tuh ada ketinggian yang normal. Kalau misalnya dia kurang dari itu artinya nggak normal. Biasanya tinggi yang 0,2 mm tuh masih normal. Kalau kurang berarti udah mata kering. Terus yang terakhir kita periksa derajat merahnya mata. Jadi kan kalau misalnya permukaan mata meradang itu kan dia warnanya merah. Nah ini bisa mendeteksi merahnya seberapa berat dari permukaan mata. Data objektif berikutnya adalah pasien akan di-swab matanya. Ini untuk mengetahui apakah virus corona juga ada di mata atau tidak. Ujung dari penelitian ini, harap Dr. Rina, mata bisa menjadi salah satu alat deteksi seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak. Dan mengingat posisi mata lebih mudah dilihat dan dilakukan swab, maka deteksi COVID-19 akan lebih mudah dan lebih cepat. Dengan demikian, maka penanggulangan pandemi COVID-19 atau pandemi sejenisnya di masa mendatang akan selangkah lebih maju. Testing untuk mengetahui sejak dini seseorang terinfeksi atau tidak adalah langkah kunci dalam meredam pandemi. Dan keberadaan RSDC Wisma Atlet yang dikomandani Maijen TNI Dr. Tugas Ratmono sebagai pusat riset COVID-19 patut mendapat dukungan luas. Tujuannya agar negeri ini jauh lebih siap menghadapi ancaman pandemi sejenis di masa mendatang. Maju terus Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran dalam melakukan perawatan pasien dan riset COVID-19.